Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar tambah hangat, kita tambah sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal Islam. Nahmaduhu haqqa hamdin wa nashkuruhu haqqa syukrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil adil adim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang insyaallah dirahmati Allah, seluruh majelis taklim, seluruh anggota majelis taklim Al-Amin yang terhimpun di Masjid Raudhah di Jombang ini yang dirahmati Allah. Wabil khusus kepada takmir Masjid Ar-Raudhah, dan tidak lupa kepada Bapak Muhajir Esa MH beserta jajarannya yang merintis majelis taklim Al-Amin ini. Tentu kita bersyukur pada pagi ini saya ada takdir untuk bisa ketemu hamba Allah yang soleh, yang solehah di masjid ini dalam rangka satu saja, niatnya yaitu thalabul ilmi. Oleh karena itu yang datang di sini, yang hadir di sini belum niat untuk thalabul ilmi, tentu di samping thalabul ilmi juga diniati untuk i'tikaf. Nah, mudah-mudahan kajian yang materi yang kita kaji pada pagi ini mencerahkan kita bersama. Lantas ada drive dorongan untuk berupaya mengikuti takdir Allah hingga sampai nanti bisa husnul khotimah di akhir hayat kita, dan mudah-mudahan nanti bersama-sama dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adilahnya kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'una tabi'in. Nah, mudah-mudahan sampai kepada kita sehingga kita ada kekuatan zahir batin untuk menegakkan sunnahnya, meneladani akhlaknya dan mendakwahkan ajarannya,
hingga diakui sebagai umatnya dan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti tadi disampaikan, tema yang diusung, yang diangkat untuk sama-sama kita kaji pada pagi ini, tema yang amat sangat esensial, tema yang sangat fundamental, tema yang sangat radikal. Mengapa esensial, fundamental, radikal? Karena menyentuh persoalan takdir ini, menyentuh hakikat keimanan kita, menyentuh dasar keberimanan kita, menyentuh akar keimanan kita, maka disebut dengan esensial, kemudian fundamental dan radikal. Karena keberimanan kita ini, keberislaman kita ini sangat ditentukan oleh keimanan kita. Nah, sementara tema yang kita kaji menduduki posisi yang keenam. Pertama, kita beriman kepada Allah, dan sebenarnya yang lain itu konsekuensi saja. Iman itu ya hanya satu aja, yaitu iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allah sudah barang tentu iman kepada malaikatnya, karena Allah menyerukan kepada kita untuk beriman pada malaikatnya. Tentu beriman pada kitab-kitabnya, tentu beriman kepada utusan rasul-rasulnya, tentu beriman kepada hari akhir, dan kemudian kodok takdir baik maupun buruk. Maka tadi saya katakan persoalannya mendasar. Maka kemudian temanya dikemas dalam bentuk yang amat sangat singkat, judulnya yaitu bisakah takdir Allah itu dirubah? Bapak dan saudara yang dirahmati Allah, bertebaran ayat maupun hadis yang kaitan dengan takdir ini. Tetapi karena ruang dan waktunya ya amat sangat terbatas, tidak mungkin semuanya tak kemukakan di sini. Hanya diwakili beberapa ayat dan satu hadis saja. Nanti bisa dilacak. Yang pertama nanti dibuka. Bapak Ibu, ini dasar cantelani. Dibuka saja di surat Al-Hadid ayat 22-23. Jadi mesti harus membawa catatan nanti kemudian di murojaah ketika di rumah. Jadi hanya beberapa ayat yang tak sampaikan, diantaranya dibuka saja surat Al-Hadid ayat 22-23. Juga dibuka dalam surat At-Taghabun ayat 11. Lebih clear lagi sesuai dengan tema nanti dibuka dalam surat Al-Qamar ayat 49. Sementara tiga itu dulu. Lalu berkaitan bisa dirubah atau tidak bisa dirubah, nanti bisa dibuka dalam surat Ar-Ra'du ayat 11 ya. Dan surat At-Taubah ayat 20 ayat 20-21 nanti itu juga dibuka. Kita bisa membuat tenggelam, bisa membuat teratur, itu takdir Allah. Takdir sakit, rubahan dengan berobat yang benar, dokternya benar, diagnosisnya benar, pilihan obatnya benar,
minum obatnya bener, takdirnya mesti bener. Tapi semua ya kehendak Gusti Allah. Biiznillah. Jadi tugas kita hidup itu menemukan takdir. Semua bersumber dari Allah. Maka seperti ini karena aku tahu tadi Allah ngizini kepada saya tahu fisika tadi. Maka telur yang tenggelam takdirnya bisa tak rubah. Ya takdirnya Gusti Allah itu bisa dinaikkan. Dengan apa? Dengan dituangkan 2 sendok garam halus. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi telur yang mentah tadi itu terapung tapi minggir. Itu takdirnya. Kalau Bapak Ibu kepingin untuk pas di tengah, itu juga bisa dirubah pas berada di tengah gelas, air gelas. Dengan apa? Tumpahkan lagi, tambah lagi air putih, tuangkan ke sendok besar, kemudian jangan tuangkan pelan-pelan, tapi tidak usah diberi garam. Maka berubah sudah, telur tadi tidak lagi di pinggir, tapi berada di tengah persis. Itu takdir. Ayo. Maka kalau kepingin jadi miskin, yo ikuti takdirnya orang-orang miskin. Bersolat tidur, bersolat apa nama? Bersolat subuh tidur, tidak mau kerja keras. Kalau kepingin bodoh, ya ikuti takdir yang ditetapkan Gusti Allah pada hamba-hambanya yang bodoh. Ya, tadi saya katakan insya Allah Gusti Allah perceraian. Nah kamu ngikut takdirnya Gusti Allah yang cara pengelolaan manajemen rumah tangga ini orang yang cerai ya mesti. Ayo, kalau sudah kayak begini, maka orang Jawa kan pernah mengingatkan kepada kita, opo cerdik, apa itu namanya? Iku kalau pangkal pandai, rajin pangkal pandai, apa? Hemat pangkal. Luar biasa itu. Itu luar biasa. Jadi kalau kepengen kita ini pintar, kerja keras, belajar yang sungguh-sungguh. Ini belum sampai ke gen. Ngapain putrane Nabi Adam ada Qabil ada Habil? Mengapa putrane Nabi Dawud ada Nabi Sulaiman? Mengapa putrane Nabi Yakub ada Nabi Yusuf? Mengapa putrane Nabi Ibrahim ada Ismail dan Ishak? Tetapi sebaliknya mengapa putrane Nabi Lut anak dan istrinya gen tidak sama dengan gen bapaknya, menentang? Mengapa putra Nabi Nuh Kan'an dengan istrinya juga tidak sama? Karena teori sains gen akan melahirkan gen yang sama. Inilah mengapa surat yang pertama kali turun itu menurut ulama mufassir yang masyhur itu Iqra, bacalah, bukan sekedar baca, telitilah. Mengapa umat Islam seperti ini? Mengapa?
Padahal semua itu sebenarnya sudah diingatkan pada Al-Quran. Karena umat Islam mengikuti takdir yang tidak mengikuti petunjuk Al-Quran. Itu persoalannya. Sudahlah, bangsa ini jangan pernah nganggap akan pernah jaya selagi ngabaikan persoalan agama, iman. Dan iman ini jangan hanya di lisan. Suruh ganti presiden sopo itu Prabowo saiki. Kalau agama keimanan ini tidak ditanamkan dalam-dalam dan apa yang dijalankan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuk Al-Hadis, mustahil. Yang terjadi seperti yang ada di Palestina. Kalau begitu persis yang katakan yang disanakan Allah. Coba bacaan surat Al-Hasr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami turunkan Al-Quran di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, pasti kalian tahu gunung itu akan terbelah, pecah, tunduk, pecah, hancur karena takut kepada Allah. Al-Quran itu punya energi yang luar biasa dahsyat. Tapi sayang kita itu ngaca hidup dan kehidupan kita tidak mengindahkan petunjuk Al-Quran. Berekonominya tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, berpolitiknya tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, ngelola keluarganya tidak sesuai dengan petunjuk Al-Quran, bersosialnya dengan tetangga tidak mengikuti petunjuk Al-Quran, maka tidak ngefek. Ada satu buku menggelitik kepada kita yang berbahasa Inggris itu, The Islam of Dread, Myth or Reality. Ya. Jadi Islam ini, agama Islam lagi sedang ditantang, diuji. Mitos apa real Islam? Idealnya Islam seperti itu, tetapi kenyataannya kok seperti ini. Maka kemudian orang Barat itu nulis Islam itu ilusi, ya mau benar-benar nyata ada. Al-Quran sudah menetapkan takdirnya. Rasulullah sudah katakan kamu tidak akan tersesat dan kamu berada dalam puncak dapat rahmat, hidayah, taufik Allah. Mana Al-Quran itu kamu pegang, mana hadis tafsiranku pada Al-Quran kalian pegang. Kan begitu. Umat manusia sekarang menjadi kacau bin balau, kan tidak mengikuti takdir Allah. Takdir yang diikuti adalah takdir yang kacau balau. Tapi memang tidak gampang. Tadi makhluk kan bukan hanya kita tok, bukan hanya malaikat tok, tapi ada setan. Dan itu selalu berusaha untuk menyesatkan dan menggelincirkan kita. Maaf, ini mana anunya? Apa namanya ini? Tomboli mana? Tomboli. Sehingga mboten apa-apa. Ini dibuyarne apa dibayarne apa wis? Ngapain tuh? Ngapain? Bingung ini anunya. Napa Pak? Ini kenapa? Hah? Lampunya kena apa nih? Kalau tak gini kan, ya. Kalau tak gini kan, ngapain mati? Karena tidak ada pasokan energi listrik, di off kan, maka mati.
Logikanya gampang saja. Kalau mati ini kan gelap. Kalau seandainya tidak ada sinar matahari dulu ya, karena gelap. Yang merasakan gelapnya ini lampu bahannya itu apa sekelilingnya merasakan gelap? Sekelilingnya merasakan gelap tuh. Logikanya sama. Kalau nyala yang merasakan lampu neto apa lingkungan yang merasakan? Sama. Nyala. Sama dengan hati umat Islam. Ikuti aja terus. Sekarang dalam kegelapan, pimpinan umat Islam semua dalam kegelapan, maka semua merasakan akan gelap. Kalau suami hatinya gelap, istri akan ikut merasakan gelapnya. Kalau istrinya hatinya gelap, suaminya juga ikut gelap. Kalau bapak ibunya hatinya gelap, anaknya akan merasakan juga gelap. Kalau anak yang merasakan gelap hatinya, bapak ibunya juga akan merasakan. Bahkan bukan cukup rumah tangga itu yang merasakan, tapi tetangganya juga merasakan kegelapan. Kalau ketua RT ini hati ini gelap, sa RT bisa jadi sa RW gelap. Kalau camate hati ini gelap, sak kecamatan ikut gelap. Bupati wali kotanya hati ini gelap, semuanya akan gelap. Hingga sampai presidennya kalau hati ini gelap, semuanya menjadi nyonyor kabeh. Rasakno kan. Islam dipisahkan dengan politik, Islam dipisahkan dengan ekonomi, Islam dipisahkan dengan partai. Tuh, maka tak katakan selagi bukan Al-Quran dan Al-Hadis jadi pegangan, mustahil. Maka hati-hati ketika milih gubernur nanti. No, jangan karena uang jual iman. Aku bukan kampanye ini, dakwah. Hati-hati ketika milih bupati wali kota, apalagi sampai presiden. Gak bisa hidup ini dipisahkan dengan politik, gak bisa. Kalau kepingin rubah takdir itu rubahan dengan Al-Quran, rubahan dengan Al-Hadis. Ini sudah luar biasa. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Energi yang luar biasa dahsyat. Manakala kita benar-benar menjalankan itu apa Al-Quran, itu Al-Hadis. Ya. Nah, watilkal amsalu nadribuha, yang demikian itu tak jadikan perumpamaan kepada manusia supaya dirinya itu berpikir. Gak ada takdir yang bisa dirubah. Yang merubah Allah dengan takdirnya tadi. Kalau bapak ibu kepengen di ruangan ini panas, takdirnya apa? Gak matikan AC-nya itu. Nah, kalau kedingin, ya rubah. Kan begitu loh. Itu loh. Ya. Jadi innallaha, maka terjawab di tadi surat Ar-Ra'd. Ya tahu, surat Ar-Ra'd itu. Ya, surat Ar-Ra'd itu ayat 11. Malaikat, tadi kan saya malaikat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan berubah. Sering diterjemahkan nasib, takdir satu kaum
kecuali kaum itu sendiri ada drive, ada ikhtiar, ada usaha, ada kemauan kuat, keinginan kuat untuk berubah. Yang berubah bukan kita, yang berubah tetap Allah. Allah berikan ruang itu. Semua kehendak Allah kok, biidznillah tadi kok. Tapi Allah berikan sunnah-sunnah tadi. Maka kalau satu misal tadi kembali ke tadi sebelum berikutnya, apa yang tadi turun? Apung. Maka kemudianlah apa namanya ini, kapal itu bisa dibuat kapal selam, bisa kapal apung, bisa setengahnya tenggelam, setengahnya apung. Itu kan mengikuti takdir Allah. Kalau kepingin buat es, buatan ini takdir ini ruban. Jangan diletakkan di tempat dengan sekian derajat Celcius. Tapi ada takdir Gusti Allah kalau dilekatkan mas ke apa namanya ini, ke placer atau tempat yang punya yang sunatullahnya itu ini menjadi beku, masuk no. Maka jadi beku. Yang cair bisa membeku, yang beku bisa cair. Kalau aku mengikuti takdirnya Gusti Allah, aku ini terlahir dari anak miskin, yatim, dalam kandungan usia lahir usia 2 tahun. Bapak saya meninggal, 10 bersaudara, saya nomor 9. Anak yatim. Tapi atas izin Gusti Allah, semua kan kehendak Allah, dibukakan pintu hati saya. Aku tidak mau mewariskan anak-anakku miskin. Miskin iman, miskin ilmu, miskin amal. Sehingga ketika aku lahir ada semacam mewariskan kemiskinan struktural. Gak mau. Tapi tak mulai dari mana? Aku harus menjebol takdir ini. Gak apa-apa aku sengsara selagi anakku itu nanti gak mewarisi dari aku yang tak rasakan sekarang. Aku ngikuti takdir Allah. Apa? Allah akan ngangkat derajat seorang tidak kecuali dengan ilmu. Mau usaha dagang gak punya uang, gak punya modal. Mau kuliah gak punya uang. Tapi kalau ngikuti itu, kapan aku bisa? Maka aku jualan roti dari pondok pesantren. Jadi saya jebolan fa'la yang puluh fa'lan wa fa'lan wa fa'ilun wa takam maf'ulun ufula taf'ul maf'alun maf'alun. Gak pernah diajari fisika, gak pernah diajari biologi, gak pernah diajari metafisika. Tak jebol penjara. Mulailah kuliah di Tribekti, punya Lirboyo itu, di Tribekti, sarjana muda. Dulu kan S1 sulit, adanya di kota-kota besar. Mulailah saya, alhamdulillah, dulu tidak SKS-nya, tidak sistem SKS sekarang ini. Langsung ujian mutlak atau tidak mutlak gitu aja. Alhamdulillah dari 15 mata kuliah itu mutlak. Saya dipanggil, ingat masih almarhum sampai saya lupa ini dosen saya ini karena tertutup tadi. Kalau dosennya ya termasuk almarhum Yai Makhrus Ali itu. Yang sampai ketika saya ke Manten ini, beliau itu yang
yang ngisi, Pak Malik Bakri. Sebelum lulus saya sudah dipanggil. Karena saking mungkin ngesakno saya ini kalau kuliah karena tidak punya uang, hanya diam seperti ini. Temannya lari ke sana kemari, saya sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah lulus mutlak. Kan hidupnya tidak aneh-aneh. S1 yang lain tidak, ini sudah mulai nikah dengan istri saya. Ada bukti nih istri saya. Gak punya apa-apa saya nikah. Ijazah saya belum terambil, sarjana muda BA tarbiyah. Saya berani nikah. Tapi aku ngomong sama istri aku, nanti akan melanjutkan lagi, kalau mau ya oke, kalau tidak mau aku tak terus sekolah. Tapi bapak ibu ini, tapi oke ya sudah. Terus kuliah. Begitu ini saya kuliah di Unmu Malang, karena belum ada yang lain. Universitas Muhammadiyah Malang, kenalah saya dengan Muhammadiyah. Terus sekarang kenal dengan jenengan Pak Ustadz Hakim ini. Yang tidak begitu kan tidak diundang di sini. Jadi saya orangnya ini ilmuwan. Siapa saja yang pakai saya selagi saya bermanfaat, nggak ada masalah. Siapa saja yang manggil saya, sini sudah tidak ada fanatis, nggak urus. Muhammadiyah ngundang, tak datangi. Aku pernah jadi sekretaris Muhammadiyah kok, PDM, sekretaris PDM. Termasuk yang tangani rumah sakit Ahmad Aklan tuh. Nggak urus. Siapa yang manfaatkan saya? Oke, monggo. Ilmiah ya ilmiah, benar ya benar, salah ya salah. Nggak boleh ikut yang lain karena organisasi kemudian salah dikatakan benar. Itulah ilmuwan. Jadi bapak dan saudara rahmati Allah, alhamdulillah saya lulus tercepat. Kakak-kakak kelasku tak salib semua. Bahkan ketika menulis skripsi itu minta tak bimbing, tidak dapat apa-apa. Loh kok saya sudah begini? Siapa tahu aku nanti sudah jadi dosen, terus aku sudah terlatih, kemudian Allah sudah memberikan ini, aku dilatih untuk bimbing teman-teman. Gak dapat apa-apa itu. Ternyata benar jadi dosen. Dari situlah kemudian alhamdulillah Allah memberikan kepada saya ini bisa membaca kitab. Aku harus bisa mewarnai ilmu-ilmu yang notabene dulu dinamakan ilmu umum itu menjadi dibuahi dengan akidah. Masuklah ke psikologi di IKIP Negeri Malang S2. Hanya diambil 7, alhamdulillah lah. Lulus tercepat hanya 18 bulan. Dari situ neruskan ke mana ini? Ke UNER, kedokteran. Ya sengajanya enggak sengaja, itu mau saya enggak ke kedokteran. Bagaimana? Bukan dari kedokteran kok ke kedokteran. Ketemu Prof Tanjo, sosiolog dulu almarhum, kamu bisa di kedokteran. Alhamdulillah dari 300 lebih diambil 18, yang diterima 18. Saya ini termasuk yang diterima. Itu diuji, bukan dari diuji. Diuji bahasa Inggrisnya, diuji harus 2 bahasa, itu muhadatsah. Alhamdulillah di kedokteran teman-teman saya spesialis onkologi, spesialis paru banyak, spesialis mata 18 itu. Saya ini digojeki oleh teman-teman, ini spesialis tahlilan. Dia lupa ilmu itu milik Allah, akan diberikan pada siapa saja yang dikehendaki.
maka aku tidak pernah minder di sini. Semua milik Allah. Kalau Allah mendaki, ternyata berikutnya tercepat lulusnya itu hanya 2,5 tahun di kedokteran, dan nelitinya spektakuler. Orang yang belum sholat tahajud tak ambil darahnya, setelah sholat tahajud 1 bulan tak ambil darahnya lagi, setelah 2 bulan tak ambil darahnya lagi. Kemudian saya analisis di laboratorium, ternyata sel imunitas naik baik, makrofag, eosinofil, basofil, monosit, sel killer, nature killer, antibodi immunoglobulin A, mGDE, hormon stres turun. Disimpulkan bahwa tahajud menyembuhkan berbagai penyakit, diantaranya kanker, tumor, dan infeksi. Itulah yang mengantarkan saya bisa seperti ini, hingga sampai mengantarkan saya jadi profesor. Maka profesornya dikenal dengan profesor tahajud. Dan saya menyelesaikan takdir tadi, ngikuti takdir Gusti Allah. Kalau kamu wa minal laili fatahajjat bi nafilatalaka asa'ib ataka rabbuka maqama mahmuda. Takdirmu dirubah oleh Allah dengan tahajud. Maka jangan sampai untuk tidak tahajud. Anehnya tak bawa bukunya, nanti kalian cari. Prayer is good medicine, ditulis oleh Larry Dossey, seorang dokter tapi penulis juga. Prayer is good medicine. Ini good ini tuh setelah nulis ini healing word, kata-kata yang menyembuhkan. Undangan meneh tapi nanti kalau ini nggak mungkin tak sampaikan. Ini hanya Bapak dan Saudara yang dirahmati Allah. Jadi ada takdir bayani, takdir burhani, tapi ada takdir irfani. Artinya Allah memberikan ruang sunatullah untuk kamu bisa merubah. Itu juga bisa irfani. Doa, sholat, jangan ngabaikan kata-kata healing word, kata-kata yang menyembuhkan. Hati-hati ketika kita mengucapkan. Ini yang kita ucapkan. Yang kita ucapkan bisa jadi obat, sekaligus pada satu saat bisa jadi penyakit, virus, bakteri. Your placebo. Kamu itu sebenarnya placebo. Placebo itu obat sebenarnya dari gula, tapi pasien dikasih tahu ini obat kanker kan. Maka yang gula tadi bisa menyembuhkan seperti obat kanker. Itu namanya placebo. Nanti tak bawakan bukunya berbahasa Inggris itu. Jadi otak kita ini takdir Gusti Allah bisa membuat obat sendiri. Malah ketika kita tuh minum obat yang banyak macam-macam itu ada kekacauan kimiawi. Nah, aku udah pernah berobat obat-obatan. Ya tahu obat ini jadi ini, nanti begini, ini takdirnya itu. Tapi ada side effect-nya takdir lain, nanti menjadi begini kalau kamu minum ini. Tapi kalau kamu tahajud, side effect-nya tidak ada, selagi tidak berlebihan. Segala sesuatu kalau berlebihan atau kekurangan kan jadi masalah. Nah, jadi terjawab, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lah yang kita pilih ini takdirnya orang miskin, jadi miskin. Kalau yang kita pilih takdirnya orang kaya, ya jadi kaya. Kalau kita ini milih takdirnya orang sehat, ya jadi sehat. Siapa yang tahu takdir kita? Tidak ada. Maka pertanyaan itu seharusnya tidak muncul. Wong kita tidak tahu takdirnya kok, takdir kita kok. Maka semuanya kembalikanlah kepada Allah. Dalam Al-Qur'annya piye, hadisnya piye. Maka tadi Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka kemudian berikutnya usaha yang sungguh-sungguh di surat At-Taubat ayat 20.
21 wis jam 8. Apa alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun yubashshiruhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim. Ayo piye? Orang yang beriman tidak akan pernah dirinya putus asa. Itu kalau orang beriman pasti ada drive, dorongan untuk berubah. Kalau kepingin tadi terjawab. Kalau saat kecil sampai saat ketika menjelang meninggal dunia, dirinya ngikuti takdirnya Allah. Kalau kamu jalani ini masuk surga, tapi kalau kamu menjalani ini masuk neraka. Ketika kecil sampai tadi usia tadi ngikuti takdirnya orang masuk surga. Tetapi ketika kurang sedikit sudah dikasih tahu Al-Quran, kalau kamu nanti meninggalkan sholat, kalau kamu ngersuluh kepada Gusti Allah, kalau kamu nanti putus asa, takdirmu masuk neraka. Lu milih itu, ya masuk neraka. Jangan nyalakan Gusti Allah. Kita sudah kasih akal kok. Lah yang tadi asal ini mesti ketelan. Kalau asalnya satu misal ini takdirnya itu masuk neraka, terus kemudian kalian itu mengikuti takdir masuk surga, yang masuk surga. Kalau yang datang di sini kepingin masuk takdirnya ahli swarga, ya istiqomah ngikuti seperti ini, diniati dengan ikhlas. Sholat malam, jangan sampai ndak doa. Yang wajib zakat dijalani, segepo sodako, nggak urus dibully orang. Itu persoalan kecil, yang besar hanya Allah. Jangan membesarkan harta, jangan besarkan jabatan, jangan besarkan dirinya. Itu bagi Allah hina jika tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah katakan kamu masuk surga. Tapi kalau kamu takdirnya sebaliknya itu, nggak gelem ngaji, nggak gelem sholat, nggak gelem kerja, ya, minta-minta saja maunya, seneng itu namanya bully orang, itu namanya nggak normal, alias orang gendeng alias orang gila namanya orang nggak sadar itu. Tinggal pilih mana kita ini. Nah, sisa umur ini hati-hati. Ya mudah-mudahan masih berumur beberapa tahun lagi panjang. Setelah mendengar ini, ikuti takdir orang yang beramal soleh. Itu loh, Pak Muhajir dan kawan-kawan ini orang soleh. Bantuan ini, apa namanya ini, ngajinya ini majelis taklim. Itu berarti Bapak Ibu mengikuti takdir ahli surga. Tapi kalau sebaliknya malah ngalang-halangi orang yang berdakwah, ya takdirnya nanti neraka. Setelah berusaha maksimal benar-benar, setelah berhasil bacaan surat Al-Insyirah ayat kedua, ayat ke-7 dan 8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Setelah berhasil jangan terhenti di situ. Satu tugas dijalani, ikut tugas yang berikutnya, dan kemudian sandarkan kepada Allah, wa ila rabbika farghab. Ini sudah ikhtiar segalanya di ini, kemudian hasil bukan kita. Maka fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Ali Imran ayat 159. Ketika kamu sudah berusaha, semua dikerahkan, kemauan keras dan tidak terhenti dari keinginan, usahanya sudah dieksekusi. Ya. Terus kemudian semua dikerahkan, harta bendane, jiwa ragane, serahkan kepada Allah.
Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha la yuhibbul mutawakkilin. Dene hasilnya kok tetap seperti itu, ndak usah ngersungok, ndak usah nyalahkan istrine, ndak usah nyalahkan suamine, ndak usah nyalahkan anake, ndak usah nyalahkan takdire. Tugas kita hanya usaha ikhtiar, tapi semua itu hanya dalam genggaman Allah. Saya kira demikian karena jamnya ya sudah jam kurang punyaan saya kurang 10 menit. Kalau ini kok mudah-mudahan apa yang tak sampaikan tadi mengantarkan kepada kita tercerahkan, tidak malah bingung tapi malah jelas arah hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, terampuni segala dosanya, dosanya istri, suami, anak-anak kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, pakde, bude, bule, om budi kita, para ulama, para kiai, para ustadz, ustadzah, guru, dosen-dosen kita, semua terampuni dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan pimpinan negeri ini dari pusat sampai bawah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membawa bangsa negeri ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau sekiranya ada yang sedang sakit disembuhkan, yang sempit rezeki dilapangkan, yang susah sedih dibahagiakan, yang rumah tangganya berantakan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang putranya belum sesuai dengan harapan, mudah-mudahan putranya sesuai yang diinginkan, jadi anak hamba Allah yang soleh, yang solehah, manfaat dunia dan akhirat. Kurang lebihnya untuk dimaafkan. Bila mana ada kekurangan saya minta dimaafkan. Sekali lagi, bila mana ada kekurangan minta dimaafkan. Jadi 000 jangan sampai jadi beban. Kurang lebih demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.